Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavos Sukacita. Mari kita mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Berkati kami, Roh Kudus tuntun, mampukan kami untuk menangkap suara Tuhan. Dalam nama Yesus kami mohon kuasa Roh Kudus menyingkapkan firman Tuhan bagi kami. Amin. Bagian kebenaran firman Tuhan dalam Markus pasal 8 ayat 31, demikian bunyi firman Tuhan. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Ayatnya yang ke-31, kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan, baiklah kita belajar untuk menerima, mengamini, dan melakukan apa kata firman Tuhan dalam hidup kita. Janganlah pernah saudara untuk meragukan apa kata firman Tuhan di dalam hidup saudara. Karena kita tahu bahwa apapun yang kita alami dalam perjalanan hidup kita, semua sudah ditentukan oleh Tuhan. Semua sudah dijadikan oleh Tuhan. Dia yang merancang kita, maka Dia tahu apa yang harus kita jalani, apa yang harus kita lakukan di sepanjang perjalanan hidup kita. Tidak ada yang rahasia dalam hidup kita melalui apa yang kita jalani. Saya ingin mengatakan kepada saudara bahwa seperti bacaan bagian kebenaran firman Tuhan, Yesus sebelum Dia mengalami atau menyelesaikan agenda Bapa di tengah-tengah dunia ini, yaitu mati di kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga, semua itu sudah dinubuatkan atau semua itu sudah direncanakan oleh Bapa di surga. Yesus Kristus hanya tinggal menjalaninya. Dan dikatakan sebelum Yesus melakukan atau menjalani apa yang diagendakan Bapa baginya, dikatakan Ia sudah memberitahukannya bagi semua orang saat itu. Ini begitu luar biasanya Yesus bagi kita, begitu luar biasanya firman, begitu luar biasanya Allah kita. Apa yang belum kita jalani atau apa yang belum kita hadapi, tapi Dia sudah menyatakan itu bagi kita. Dikatakan Yesus mengajar dan Yesus berkata, kemudian mulai Yesus mengajar mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Yesus sendiri yang mengajar, Dia sendiri yang mengatakan, Dia sementara mengatakan tentang apa yang Bapa telah tetapkan bagi hidupnya, dan itu Dia jalani di dalam perjalanan kehidupannya. Ini menjadi pelajaran bagi saudara dan saya. Ketika engkau mendengarkan firman, saya rindu saudara, jangan pernah kita meragukan firman. Percaya apa kata firman, karena semua yang belum terjadi, yang belum kita alami, tapi kalau sampai Allah sudah menyatakan itu bagi kita, maka itu pasti akan Dia genapi di dalam hidup saudara dan saya. Oleh karena itu saya percaya setiap orang Kristen yang hidupnya mendengarkan firman, melakukan firman, firman itu akan memberkati seluruh hidupnya. Mengapa banyak orang Kristen itu lemah dalam hidupnya? Mengapa banyak orang Kristen itu hidupnya penuh dalam kekhawatiran dan ketakutan? Karena tidak ada firman di dalam kehidupannya. Karena tidak ada firman, makanya dia tidak bisa memperkatakan firman Tuhan itu. Padahal Alkitab mencatat, Yesus berkata, firman itu tidak jauh darimu, ada di dalam hatimu dan ada di mulutmu. Hidup kita bisa berubah kalau firman ada dalam hidup kita. Kita tinggal memperkatakan firman itu, maka firman itu akan jadi dalam hidup kita. Yesus memperkatakan apa yang Allah telah nyatakan baginya, apa yang telah Allah perkatakan baginya. Dia menceritakan itu. Dia katakan anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Apa yang dikatakan Yesus, itu yang Allah sudah rancang dalam hidupnya. Tetapi itu tidak membuat Dia harus menderita karena untuk dirinya, tetapi Dia menderita karena Dia menanggung dosa saudara dan saya. Nah, oleh karena itu mari kita belajar, jangan pernah meragukan firman Tuhan dalam hidup saudara. Apa yang Allah firmankan pasti Dia akan lakukan. Hidupmu bisa berubah kalau firman limpah di dalam hidup saudara. Mari hari-hari ini kita harus membuka hati untuk menerima
menerima firman. Hari-hari ini kita harus belajar untuk tidak keraskan hati saat mendengarkan firman Tuhan. Baiklah firman kita dengar, kita lakukan itu di dalam hidup kita. Kalau saudara mau lihat hari-harimu baik, kalau engkau melihat masa depanmu baik, kalau engkau mau melihat pekerjaanmu diberkati Tuhan, engkau melihat keluargamu diberkati Tuhan, mulailah belajar untuk mengaminkan firman Tuhan dalam hidupmu. Mendengar, melakukan. Itulah yang membuat hari-harimu itu akan menjadi baik, karena firman Tuhan ya dan amin dalam hidup kita. Karena semua yang kita alami, sekali lagi saya katakan, sudah dirancang Tuhan bagi hidup saudara dan saya. Rancangan hidup yang diberikan bagi kita bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera. Keadaan kita boleh tidak baik, situasi kita boleh tidak baik, tapi ingat, rancangan damai sejahtera Tuhan atas hidup saudara dan saya tidak akan pernah gagal. Itu akan kita alami dalam hidup kita. Marilah kita belajar untuk terus fokus kepada firman, mendengarkan firman, supaya rancangan-rancangan Tuhan itu jadi dalam hidup saudara dan saya. Jangan kita fokus dengan apa yang ada di sekitar kita. Seperti tadi saya katakan, keadaan kita boleh tidak baik, tapi rancangan Tuhan tetap indah dalam hidup kita. Biarlah Tuhan Yesus memberkati kita, firman-Nya jadi berkat bagi kita semua. Kalau hari ini saudara mengalami banyak masalah, hari ini engkau mengalami banyak musibah atau banyak kesusahan, fokus terus pada Tuhan, agar rancangannya itu terjadi dalam hidup saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati kita. Biarlah firman-Nya jadi berkat bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya firman-Mu ya dan amin dalam hidup kami. Kalau Yesus bisa mengatakan, Dia mengatakan apa yang telah Engkau tetapkan baginya, dan itu terjadi dalam hidupnya, maka kami percaya Engkau pun telah merancang hidup kami luar biasa. Maka rancangan-Mu itu akan jadi dalam hidup kami. Biarlah firman-Mu limpah dalam hati dan mulut kami, sehingga kami dapat terus memperkatakan firman-Mu. Sehingga apa yang kami katakan tentang firman-Mu, itulah yang akan kami alami dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, hamba berdoa bagi semua pemirsa Klafos. Berkatilah setiap mereka yang terus membuka hati menerima firman-Mu. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua.